Udah mulai kan? Udah. Selamat siang. Ini bersama dengan teman-teman Renator dan Pak Agus. Ini yang pemilik dari rumah asli yang dulu pernah dipakai oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Ini minta izin dulu pada cucunya, yaitu Ismail Mangkus Broto dan Ibu Amelia Yani yang dulu pernah lahir di Desa Mataran ini. Nah, rumah ini atau dulu di sebelah sana rumahnya, dulu rumah bambu dan dekatnya adalah musola. Dulu pernah dijadikan markas Brigade Kuda Putih. Monggo Pak Agus bisa menceritakan tentang sedikit sejarah rumah dari Bapak jenengan sebagai markas. Oh iya, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya adalah salah satu penerus pemilik rumah yang dulu menjadi markas pasukan Kuda Putih pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Dalam hal ini menurut cerita dari bapak saya juga bulik saya, yang mana rumah ini dulu hanya dihuni oleh 4 orang, yaitu kakek dan nenek saya dan 2 orang putranya. Yang satu itu bapak saya sendiri, yang satu bulik saya. Menurut cerita beliau berdua, yang mana sekarang sudah almarhum, bahwa dulu pada saat ada insiden perjuangan yang dilaksanakan oleh pasukan Kuda Putih, di rumah ini adalah menjadi markas tentara yang dipandu oleh Jenderal Ahmad Yani, yang kemudian sebagai markas munajatnya Jenderal Ahmad Yani, beliau itu menggunakan nama samaran. Di sini menggunakan nama samaran, namun saya tidak ingat nama yang telah disebutkan bapak saya itu nama samarannya di sini siapa. Kalau nggak salah itu Mbah Marto atau siapa sebutannya gitu. Beliau senantiasa sholat dan berzikir di musola depan rumah ini. Kemudian anak buah atau tentara-tentaranya ada di rumah ini, dan ceritanya lagi istri dan anak-anaknya bermarkas di rumah sebelah, di rumah sebelah yang di situ juga mengikut sertakan seorang dokter pribadi yang melindungi dua putri daripada Jenderal Ahmad Yani. Kemudian kembali di rumah ini, saya sendiri dulu sekitar tahun 97 pembangunan rumah ini, yang dari rumah lama yang masih gedek dibangun tahun 97. Itu di pondasi bagian belakang timur itu tanahnya cukup dalam untuk dipasang pondasi, dan ternyata menurut cerita bapak saya itu adalah bekas bunker penyembunyian senjata. Kemudian ada di belakang rumah di kebun bambu itu juga dulu pernah ada bunker, yang mana dulu waktu saya masih usia SD itu bapak saya dan kedua kakak saya itu membuat batu bata. Setelah digali itu ditemukan satu butir peluru. Iya, ditemukan satu butir peluru dulu pernah itu ditemukan oleh kakak saya, dan itulah yang sedikit menjadikan bukti sejarah di rumah ini. Kemudian dari lambat laun setelah ada kejadian daripada Jenderal Ahmad Yani, sekitar 500 meter ke arah timur, kemudian istri dan kedua putrinya itu disembunyikan oleh salah satu warga dari dusun Mantenan ini, yang mana itu masih misterius. Artinya belum diketahui siapakah masyarakat Mantenan ini yang dulu telah menyembunyikan atau mengamankan Ibu Ahmad Yani beserta kedua putrinya di sebuah lereng atau di tebing kali sebelah utara dusun ini ada sebuah gua, dan disitulah beliau
Ibu Ahmad Zani beserta putri-putrinya disembunyikan oleh masyarakat di sini, di situ. Ada cerita lagi yang datang dari ayah saya bahwa orang yang mengamankan Ibu Ahmad Zani itu sampai tertembak kakinya. Ya, sehingga mulai perjalanan sudah darah itu mengucur di sepanjang jalan. Ya. Hanya itulah sementara yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, insya Allah di lain waktu bisa kita sambung kembali. Terima kasih. Untuk peninggalan dari rumah tersebut saat ini apa, Pak? Oh ya, untuk peninggalan ini masih ada kursi. Ya. Ada kursi yang menurut bapak saya itu dulu pernah sebagai tempat duduknya Jenderal Ahmad Yani. Cuma kursi tersebut sekarang sudah kami rubah karena yang dulu aslinya adalah dari rotan. Ya. Dulunya itu dari rotan, namun sekarang sudah kami ganti dengan busa karena termakan usia. Boleh bisa dilihat, Pak? Ya, boleh. Sama lampu ini tuh. Oh iya, sama lampu ini juga. Oh iya. Sama lampu ini dulu juga pernah disentuh oleh Jenderal Ahmad Yani itu. Nah, ini peninggalan yang sama dulu ya. Sama ini juga lampu. Nah, bandulnya pun hilang nih. Monggo. Silakan. Gini urus dulu, Mas. Nah, oke, mate umbrus. Nah, inilah kursi yang dulu pernah diduduki oleh beliau Jenderal Ahmad Yani. Namun karena dulu itu adalah terbuat dari rotan sebagai tempat duduknya, karena sudah rusak terus kami ganti dengan busa yang seperti itu. Ya. Kursi-kursi. Ini sudah cukup tua ini usianya. Berarti yang di rumah sebelah itu yang digunakan untuk istrinya. Ya. Berarti rumahnya masih asli nih, Pak? Iya, yang ini. Masih asli? Enggak. Oh, cuma bangunannya dulu di sini. Bangunannya sudah berubah. Okay. Ini namanya apa? Ting warna kan sering panen pisang gitu. Nah, ini lunjuk sok kagem minggu pisang. Oh. Terasa muduk seru. Panas sawahnya. Apa hal ini kan panas. Oke, terima kasih Pak Agus untuk penjelasan tentang rumah ini. Ya. Nanti kami lanjutkan untuk penelusuran yang di musola sama yang di belakang nanti untuk kita. Oke. Anek bertiga pundi tak kula. Napa? Oh, sing sumberetan. Nah, ini adalah musola yang dulu pernah digunakan untuk beribadah Ahmad Yani. Sekarang musolanya itu sudah berbadi bagus. Jadi seingat saya itu rumahnya dulu di sini. Rumahnya di sini. Ya, monggo Pak. Nggih. Nah, ini dia kan pondasinya begini gini. Ini pondasi teras, ini pondasi teras. Pondasi teras sampai sana. Ini. Oh, ngapun. Ya, Bekas banter senjata. nah, bekas banter senjata dulu pernah ditemukan sebuah peluru nanti yang sudah berkarat itu ya, ditemukan sebuah peluru. Berarti nek kira-kira di
Kenapa digali lagi masih ada nih. Kok menawi. Katanya lebih dalam tuh. Titik di tempat ini kan tinggi. Itu ya, mungkin kan inggil ya. Inggil. Ini. Ya, dua tempat berarti. Dua tempat. Nggih. Memiliki kalih punden ping rumah. Bisa dibayangkan ketika zaman dulu Pak Ahmad Yani dengan pasukannya itu di sini untuk bermarkas di sini di Batu Putih untuk melakukan konsultasi, tapi ada gegeran yang mata-mata memberitahukan markas keberadaan itu. Ada mungkin tadi bilangnya gegeran di Desa Klumpet ya. Iya. Desa Klumpet itu kata airnya Pak Ahmad Yani harus mengusut dulu dan ibu harus diungsikan di sebelah utara. Di sebelah utara itu. Iya. Untuk batunya masih ada nih. Masih. Masih. Seperti itu ceritanya. Nah, ini penelusuran ini nanti akan menjadi bahan sejarah yang baru ketika buku sejarah kita pernah ditulis dalam buku sejarah. Inilah sejarah yang harus kita ungkap bahwa disinilah dulu pernah ada markas dari Letnan Kolonel pada waktu itu Ahmad Yani dengan brigade ini. Akhirnya Pak Agus penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran baru kepada anak-anak tentang sejarah, bagaimana untuk baca sejarah yang benar dan kita harus menghargai sebuah sejarah masa lalu tentang perjuangan dari orang tokoh. Iya, Apalagi tentang masyarakat di Desa Mantanan ini menjadi sangat berarti bagi beliau. Iya. Untuk keluarga beliau. Bersama dari teman-teman Renaktor Indonesia mengusulkan Pak Agus dan Pak Nur Hidayah. Terima kasih untuk penjelasannya dan kami sampaikan terima kasih juga.